Puji nama Tuhan, kita masuk kepada minggu kedua dan kita mendengar berita-berita saudara bahwa COVID naik lagi. Padahal sudah katanya Wisma Atlet sudah mulai kosong, sudah mulai aman, dokter, perawat sudah sukacita karena tidak lagi ada yang sakit. Puji Tuhan. Tetapi tiba-tiba maka COVID meningkat lagi saudara. Jadi ini betul-benar kita menghadapi tantangan, atau orang bilang momok, atau orang bilang wabah yang tidak kelihatan dan mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena ada yang tidak pakai gejala, tetapi tiba-tiba menyerang orang, dan tiba-tiba saja membuat orang meninggal. Sebetulnya bukan hanya itu, orang sakit jantung juga begitu. Tidak ada tanda apa-apa, tiba-tiba berdiri dan tiba-tiba jatuh dan meninggal. Artinya apa saudara? Bahwa di dalam menjalani hidup ini, maka kita dihadapkan banyak tantangan hidup, persoalan hidup. Karena itu, mari kita di sini memiliki iman yang kuat menghadapi tantangan. Inilah tema hari ini. Kita memiliki iman yang kuat menghadapi tantangan. Ya, mari kita buka firman Tuhan kita yang tidak asing lagi di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Audia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda Tuhan, tetapi bukan hanya mendengarkan sabda Tuhan, tetapi melakukannya yang penting. Melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena melakukannya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak gampang saudara. Dan itu saya alami, dan pasti Bapak Ibu Saudara juga alami juga seperti saya. Karena itu mari kita belajar sama pada pagi hari ini. Nah, kita di dalam kehidupan ini banyak tantangan. Lalu orang bertanya, apa arti kehidupan itu? Apakah kehidupan itu? Lalu saudara mau jawab apa? Maka ada orang yang pertama ini bisa berkata seperti ini, kehidupan itu adalah ujian iman. Nah, ujian itu, iman itu contohnya Abraham. Abraham diuji imannya, di mana dia menantikan janji Tuhan itu untuk menunggu Ishak lahir, maka dia harus setia menunggunya. Tetapi dia tetap beriman bahwa Tuhan yang menjanjikan itu ya dan amin, dan akhirnya memberikannya
dalam waktu 25 tahun Ishak dinantikan itu lahir, saudara. Nah ini Abraham, maka Abraham pun dikatakan bapak beriman. Ada orang juga dalam kehidupan ini berkata, apa sih kehidupan ini artinya? Apa? Oh, sebuah kepercayaan. Kalau kita hidup itu berarti dapat kepercayaan. Kepercayaan dari Tuhan, di mana kita hidup, menjalani hidup ini, kita harus kuat imannya. Seperti contohnya Ayub. Ayub itu dia tetap setia, di mana dia ketika diuji, ya, dia tetap di situ, diberi kepercayaan kepada Tuhan. Semua diberikan kepada Ayub. Tetapi apa? Waktu itu juga maka Tuhan mengujinya dengan wabah, di mana dia sehari habis, di mana iblis diberi kesempatan untuk menghancurkan Ayub. Tetapi Ayub tetap menang, saudara. Dia tetap di dalam menghadapi tantangan hidupnya, penderitaannya, dia tetap imannya kuat kokoh di dalam Tuhan. Dan apa akhirnya? Tuhan memberkati Ayub. Dia lebih dari semua yang ada di dunia ini. Itu Ayub. Kita belum bisa sanggup seperti Ayub, tetapi kita bisa mencontoh hidup Ayub. Lalu yang ketiga mungkin bertanya lagi, apakah kehidupan ini? Oh, kehidupan ini juga adalah suatu pengalaman. Kalau orang Jawa bilang, oh hidup itu hanya mampir ngombe, ya istilahnya hidup ini hanya kita minum saja sebentar loh. Berapa lama sih kita minum? Sebentar banget ya. Tapi itulah kehidupan. Artinya apa? Hidup ini hanya sementara. Bahwa kita di dalam menjalani hidup berarti ada akhirnya, betul nggak? Nah akhirnya itu berarti kita ini kenapa beribadah seperti ini? Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya menuju ke surga itu, ya kan? Nah ini hidup kita sementara ini, kita memiliki yaitu kepercayaan yang kokoh, kuat di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Yesus yang hidup, turun dari surga, datang ke dunia, rela memberikan hidupnya bagi kita, disalib, tetapi tidak mati terus, hanya 3 hari, lalu bangkit dari kematian, lalu naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan ada waktunya, dia bilang apa? Aku datang menjemput kamu. Tetapi di dalam datang menjemput kamu, Tuhan kasih siapa? Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Kalau gitu, bagaimana kita caranya untuk menghadapi supaya tetap kuat di dalam menghadapi tantangan itu? Kuat iman di dalam menghadapi tantangan hidup itu. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat 1 dikatakan di situ. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pelajaran pertama, kita bisa kuat imannya di dalam menghadapi tantangan hidup, yaitu apa? Kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita berdiri teguh di dalam Tuhan artinya apa? Yaitu kita memiliki kepercayaan, kita memiliki iman yang kuat hanya kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lainnya. Yaitu di mana kita di dalam menghadapi hidup ini, maka kita harus menjalaninya bersama Tuhan Yesus. Karena itu di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan apa? Coba salah satu membacanya. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 dikatakan apa firman Tuhan itu? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, silahkan baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Inilah saudara, segala perkara supaya kita kuat dalam menghadapi tantangan hidup,
yaitu kita harus berdiri teguh, yaitu kita tahu bahwa kita akan kuat. Karena apa? Segala perkara dapat kutanggung, saudara. Artinya kita bisa menanggung. Bukannya kita hidup setelah terima Tuhan Yesus nggak ada masalah, tidak, tetap ada masalah. Tetapi bukan saudara sendiri yang menanggung masalah itu, tetapi ada kekuatan dari siapa? Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia itu D-nya besar, itu artinya Tuhan Yesus. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Artinya hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi kekuatan. Banyak tantangan kalau kita dengar. Saya tadi pagi baru dengar kabar, saudara, bahwa teman bapak itu meninggal dunia, ya kan? Tidak tahu. Padahal beberapa tahun, 2 tahun yang lalu atau antara 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita ketemu di Jogja, dia masih segar. Kalau dilihat kondisi fisiknya itu lebih segar daripada dibandingkan dengan bapak. Tapi apa? Tadi pagi dengar berita meninggal. Tidak tahu sakitnya apa. Mungkin jantung atau apa, kita nggak tahu. Tetapi yang tadinya segar tiba-tiba tidak ada. Nah, ini kadang-kadang ketika kita mendengar berita seperti itu, kadang-kadang kita juga tidak kuat, ya. Bagaimana Tuhan? Dia hamba Tuhan, dia melayani Tuhan. Tapi di sini kita bisa dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Apapun persoalan, kita mendengar COVID makin meninggi. Oh, kita apa? Berdiri teguh. Ada kekuatan daripada Tuhan. Segala perkara, walaupun aku dengar COVID tinggi, tetapi Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Amin. Karena apa? Ada Tuhan Yesus sebagai kekuatan kita. Karena itu kita berdiri teguh. Mungkin juga ada bisikan-bisikan dari iblis, ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, kita juga harus kuat iman kokoh. Karena apa? Bahwa kita tahu Tuhan penolong kita. Contohnya Daniel dihadapkan situ. Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego ditangkap. Ya, dengar kabar bahwa mereka akan ditangkap karena harus menyembah raja, ya, Raja Nebukadnezar. Tapi mereka nggak mau, karena ada orang iri sama mereka. Kenapa mereka berdoa kepada Allahnya, katanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kita sembah dalam nama Yesus. Lalu mereka diancam. Apa yang dilakukan? Daniel bersujud di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat itu Daniel 6 ayat 11. Daniel sujud berdoa kepada Tuhan. Akhirnya apa? Apa Daniel langsung lepas dari penderitaan atau lepas dari tantangan itu? Enggak. Daniel masuk lubang singa tuh. Langsung tetap ditangkap. Tetap masuk lubang singa. Padahal Daniel itu kesayangan oleh Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar memang sedih waktu dengar kabar. Kenapa Daniel kesayanganku itu masuk ke sana? Dia kan nggak melakukan kesalahan, tapi dia hanya sekedar nggak menyembah saya. Dia menyembah kepada Tuhannya. Dia masuk ke lubang singa. Apa jadinya dengan Daniel? Kalau kita baca kitab Daniel, ya, terus sudah gitu apa? Raja ini juga loh datang ke situ. Dia teriak, Daniel, apakah engkau masih hidup? Singanya diem, saudara. Padahal singa-singa itu tidak diberi makan. Sengaja makanannya orang kalau masuk ke situ. Tiap orang yang masuk situ makan. Tapi Daniel waktu dimasuk situ udah tangannya juga diikat, dimasukkan situ. Raja bilang, Daniel, apakah kamu masih hidup? Daniel bilang, Pak, ya Tuanku Raja, mulialah Tuhan yang sudah melindungi saya, ya kan? Di situ akhirnya Raja membebaskan Daniel. Dan orang yang berniat jahat kepada Daniel dimasukkan, akhirnya ketahuan karena dia iri hati,
tidak suka kepada Daniel karena Daniel disayang raja, dan akhirnya orang itu dimasukkan ke lubang singa. Apa yang terjadi? Langsung diterkam oleh singa. Mukjizat terjadi. Ketika apa? Ketika kita berdiri teguh, ya. Di sini di firman Tuhan dikatakan, bersukacita dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Mari kita berdiri teguh. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa? Supaya kita kuat menghadapi tantangan hidup, ya. Iman yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kedua apa? Mari kita di dalam ayat 4. Ya, ayat 4 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yang kedua pelajaran ini adalah bahwa kita disuruh Tuhan supaya kita kuat, ya, di dalam menghadapi tantangan hidup. Maka kita disuruh bersukacita. Coba kalau saudara di dalam tantangan hidup bersukacita gampang nggak? Susah, saudara. Benar nggak? Susah. Tapi ini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersukacita di sini. Bersukacitalah senantiasa. Kalau bersukacita senantiasa itu bagaimana? Berarti setiap hari kita disuruh bersukacita. Dikatakan dalam apa? Dalam Tuhan, ya. Dalam Tuhan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekarang saya mau tanya, supaya imun kita naik, ya, supaya kita kuat dalam menghadapi COVID-19 itu apa? Disuruh senang, benar nggak? Selain makanan-makanan yang sehat, tetapi kita disuruh happy. Jadi rupanya saya dengar dari teman-teman saya yang kena COVID, dia masuk ke Wisma Atlet, banyak orang yang ingin bunuh diri. Di sana itu ada temen tuh katanya di lantai 25. Itu karena tidak kuatnya, katanya ada suara-suara. Akhirnya mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, kerjanya gitu. Memuji karena apa? Makanan banyak kiriman, enak-enak, di mulut tidak ada rasa. Betul nggak? Nggak enak. Jadi rasanya itu ada dorongan untuk bunuh diri. Tetapi anak-anak hamba Tuhan ini, teman saya ini, dia berdoa menyembah Tuhan, dia lawan itu suara-suara itu. Dia memuji dan dia bersukacita, menyembah, memuji, bersukacita. Akhirnya apa? Dikatakan negatif, saudara. Ya, nah ini artinya apa? Rupanya apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan ini benar, saudara. Kita disuruh bersukacita senantiasa. Artinya setiap hari kita harus happy, kita bersukacita walaupun ada masalah. Kenapa? Di sini suruh bersukacita kalau ada masalah, saudara. Karena disinilah kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, kita adalah biji mata Tuhan. Coba kalau mata saudara nggak ada, apa yang terjadi? Oh, nggak bisa lihat. Nah, ini apa namanya? Ibu Naomi, ya kan? Ibu Naomi kena katarak. Lalu apa? Udah dioperasi. Tapi melihat dekat, tadinya sudah bagus, mulai lagi kabur, betul ya? Nah ini, itu kan itu aja sudah repot. Jadi dia pengen baca sudah nggak bisa. Apalagi kalau mata kita buta, udah nggak bisa lihat apa-apa. Nah berarti apa? Mata itu sangat berharga, betul nggak? Nah karena itu kita dikatakan biji mata Tuhan. Luar biasa loh, biji mata Tuhan, tidak main-main, saudara. Karena itu kalau kita tahu biji mata Tuhan untuk menghadapi tantangan hidup, kita harus kuat. Kenapa, saudara? Karena kita dikasih Tuhan. Jadi biji mata Tuhan, berarti kita berharga di mata Tuhan, betul nggak? Loh, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Tuhan itu yang menebus dosa kita di dalam Tuhan Yesus. Tetapi kita juga dijadikan biji matanya. Apa yang membuat kita tidak bisa bersukacita? Kita juga dijadikan anak-anak Allah, ya kan? Ketika kita diselamatkan, diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita bisa menyebut Allah itu Bapa. Bapa,
Tidak ada yang lain. Agama lain nggak ada yang menyebut Tuhannya itu Bapa, kecuali orang Kristen, saudara. Karena kita ditebus, dibeli dengan harganya mahal. Kayak kita tuh mau mengangkat anak, kita adopsi, itu kan kita beli. Dan anak itu kalau sudah diadopsi, maka itu menjadi anak kita, betul nggak? Nah, inilah menjadi anak-anak Allah. Makanya kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa kita, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, bahkan akan turun pada akhir zaman. Sekarang sudah ada tanda-tandanya, saudara. Saudara bisa lihat sendiri tanda-tandanya. Banyak bencana alam di mana-mana, ada banjir di mana-mana, kebakaran di mana-mana, peperangan di mana-mana. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Tinggal waktunya saja, ya kan? Nah, inilah, karena itu kalau kita sudah tahu tanda-tanda itu, atau kita sudah tahu kalau kita berharga di mata Tuhan, karena kita sudah tahu kita adalah biji mata Tuhan, mari kita bersukacita senantiasa. Walaupun banyak tantangan, saudara, tidak akan selama hidup ini nggak ada tantangan. Pasti ada tantangan dan persoalan, tetapi kita bisa bersukacita karena ada siapa? Tuhan Yesus, ya, amin. Mari kita terus bersukacita supaya makin berkat melimpah, kita happy dan tidak kena COVID-19, karena itu salah satu imun. Dan juga Tuhan membela kita dari wabah itu, aman semua, amin. Anak-anak yang takut Tuhan pasti aman, walaupun kena pun tidak akan sampai dibiarkan tergeletak. Tuhan menolong. Seperti teman saya tadi di Wisma Atlet, pengen rasanya bunuh diri, tapi Tuhan kasih kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, yaitu berarti apa? Mukjizat terjadi dan kesembuhan terjadi, amin. Yang kedua, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Kita lihat ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8 kita baca. Itu dua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pelajaran yang ketiga apa, saudara? Dikatakan Tuhan, firman Tuhan ini, jangan kamu khawatir, ayat 6 itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah melalui apa, saudara? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah pentingnya doa. Doa dikatakan apa? Nafas kita, betul nggak? Nafas orang benar. Kenapa kita dikatakan orang benar? Karena kita sudah diselamatkan, ditebus dan dijadikan orang benar. Yang dosa sudah dihapuskan oleh darah Tuhan Yesus. Jadi kita sudah bisa ke surga. Kita punya warisan di surga, tempat di sana. Dan kalau mati kita pasti masuk surga. Kalau kita lihat, saudara, di sini firman Tuhan, coba lihat di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 27 dikatakan apa itu? Matius 6 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, ini artinya apa? Siapa yang bisa memanjangkan umur maupun memendekkan umur? Hanya Tuhan Yesus, kan? Tuhan kita loh, bener gak? Kalau kita lihat ada orang yang umur 102 tahun, itu inang uda saya, ya, inang uda Bapak itu kan inang uda saya juga. Itu umurnya sudah 102 tahun, saudara. Masih bisa jalan. Saya waktu ke Sumatera beberapa bulan lalu, Oktober tahun lalu, itu dia itu masih jalan 102 tahun. Bongkok memang, karena mungkin orang sudah tua itu memang seperti itu. Tapi ingatannya ya, tadi sebelum mulai ibadah,
ngobrol-ngobrol sama Bu Murni, kok saya ini kadang-kadang blank, lupa, ya kan? Nah ini kan namanya pikiran, ingatan kita. Kadang-kadang usia berapa lupa. Tapi yang Inang Uda ini yang umur 102 tahun, memang dia kadang lupa. Tapi kalau diingatkan ini si A, dia langsung ingat, oh iya si ini anaknya si ini langsung masih ingat, saudara. Hebat ya. Nah itu kita yang masih muda saja gampang lupa. Kita nggak tahu apa makanannya. Dia di desa, di kampung, mungkin ya itu sehatnya karena pikirannya itu. Karena firman Tuhan di sini dikatakan ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar kita ada dibenarkan, semua yang mulia kita dimuliakan karena Tuhan kita mulia, dan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Artinya apa? Jangan ada kata-kata yang tidak enak, menyakiti hati dan sebagainya, ya kan nggak enak didengar. Nah itu, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi rupanya dirangkum menjadi satu, berpikirlah positif. Kita mencontoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dihianati Yudas kan? Tahu nggak kalau bakalan Tuhan Yesus dihianati Yudas? Tahu, tapi Tuhan Yesus tuh biarin loh. Sampai akhirnya Tuhan bilang apa sama Yudas? Walaupun nggak disebut namanya waktu kasih tahu, lakukan yang sudah kamu rencanakan. Bingung yang lainnya, nggak taunya Yudasnya langsung pergi melakukan. Coba ini, tapi Tuhan begitu panjang sabar. Artinya apa? Yang ketiga kita harus belajar jangan khawatir. Nah khawatir ini kan berkaitan, saudara. Loh kita kalau jalan aja kadang-kadang, kemarin di situ di gereja itu kan ada manten itu banyak orang duduknya berdekatan di jalan-jalan ini pada berdekatan, ambil kursi plastik, duduk bergurau tanpa masker, saudara. Saya lewat permisi, ya kan, lewat di situ permisi tapi saya pakai masker. Kita jaga diri. Kadang-kadang khawatir juga, waduh orang ini nggak kena apa gitu ya, tapi mereka tenang saja, saudara ya. Padahal kita harus jaga protokol kesehatan. Kalau orang lain nggak menjaga protokol kesehatan, ya sudah, kalau diingetin nggak mau ya sudah, tapi kitanya harus taat karena itu dari pemerintah, katanya dari Tuhan. Karena itu di sini pikirkanlah semua yang baik. Ketika kita berpikir positif, tidak khawatir, karena kita tidak tahu kapan hidup ini selesai, kapan kita mati. Ada orang yang sakit-sakitan pengen mati, nggak mati-mati, betul nggak? Malah orang yang nggak pengen mati mendadak, betul, ya kan? Karena itu hidup harus berjaga-jaga. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, kata Tuhan berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena akan memelihara hidupmu. Jadi siapa yang memelihara hidup kita? Tuhan. Baik itu makanan, minuman, apapun semuanya, kita nggak perlu khawatir. Walaupun itu tantangan hidup, betul nggak? Persoalan hidup yang membuat kita kadang-kadang khawatir. Wajar dong, manusia masih di daging ya, di daging masih khawatir. Tetapi karena ketika kita ingat firman Tuhan, maka kita berdoa. Di sini kan dikatakan jangan khawatir, suruh kita berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Ketika kita menghadapi tantangan, kita suruh bersyukur. Kayak kemarin 3 hari lalu yang waktu saya ditabrak motor, wah bisa aja Tuhan, loh kenapa saya sudah berdoa kok tetap ditabrak motor. Loh saya berjalan dengan baik, kenapa ditabrak motor, kan gitu. Saya naik motor dengan baik, ini ada lampu merah, kenapa saya mesti ditabrak motor? Seharusnya saya bisa marah, betul nggak? Saya bisa marah dengan orang itu, kenapa nabrak saya? Saya bisa marah kepada Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa saya ditabrak, betul nggak? Saya bisa bersungut-sungut, ya kan? Kenapa saya harus sakit ditabrak? Tapi apa? Saya bilang gini, langsung ingat, Tuhan terima kasih karena saya belum ketabrak kepalaku, ya. Coba bayangin,
Di situ ada mobil, ada apa ya, kepala jatuh begini. Terus apa? Tuhan terima kasih, saya ketindih motor kaki saya, tapi kaki saya tidak patah. Oh terima kasih Tuhan, saya ditabrak motor, tetapi motor saya masih bisa saya pakai dan tidak apa-apa. Tapi yang nabrak parah, berdarah-darah, dan juga motornya rusak, hancur, apa namanya, lampunya kemana-mana, terlempar, maksud saya bensinnya keluar dari anunya itu, dari tangkinya. Jadi istilahnya parah. Sekarang saya lihat parah, waduh, akhirnya apa, saya bisa jalan lagi, nggak langsung pulang saudara, ada rasa sakit, saya tahankan, tapi saya masih bisa mengendarai motor lagi. Nah ini Tuhan melindungi, menjaga, mengucap syukur. Di dalam mengucap syukur, berdoa di sini artinya apa? Kita tidak perlu khawatir. Saya bisa khawatir, bagaimana ya, kepala enggak, tapi saya bilang terima kasih Tuhan, kepalaku masih utuh gitu. Terima kasih Tuhan, kakiku enggak patah. Ini artinya apa? Semua pusat tantangan hidup kita bisa kuat di dalam Tuhan. Berpusat pikiran kita saudara, berpikirlah positif. Hafalin ayat 8 ini, Filipi 4 ayat 8, supaya saudara ketika menghadapi pergumulan ada kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Ketika kita berpikir, pun kita naik, kita diberkati Tuhan. Tuhan bilang di dalam Matius 6 ayat 32, apa dikatakan? Semua kebutuhan. Mari kita buka Matius 6. Dicari bangsa-bangsa. Matius 6 ayat 32 dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Artinya kita nggak perlu khawatir. Apa yang kita perlukan, sandang pangan papan, Tuhan menyediakan. Kita tidak tahu akan hari esok, makanya ada lagunya, ku tak tahu kan hari esok apa yang akan terjadi. Artinya apa? Kita harus waspada. Di dalam firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 9 ayat 8 dikatakan apa? Berjaga-jagalah, karena iblis bagaikan singa mengaum-ngaum siap menerkam mangsanya. Nah ini kita harus berjaga-jaga saja, tugasnya untuk menghadapi tantangan. Kita menang bersama Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menjadi orang yang kuat. Di sini di dalam ayat 9 yang terakhir dikatakan, mari kita baca sama. Kembali ke Filipi 4 ayat 9 ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa. Apa yang kita dengar sekarang, apa yang kita pelajari sekarang, apa yang kita terima sekarang, Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Katakan di sini dikatakan apa? Lakukanlah. Pertama tadi saya bilang apa? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak hanya mendengar, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah ini firman-Nya dikatakan sini, yang kita terima, kita dengar, Tuhan menyertai kita. Kita kuat menghadapi tantangan hidup karena Tuhan beserta kita. Kita kuat menghadapi tantangan hidup. Ada 3 tadi. Yang pertama, berdiri teguh, memiliki yang kuat kokoh itu. Lalu yang kedua, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah kita khawatir karena tentang apapun juga, termasuk hidup kita, karena hidup ada di dalam tangan Tuhan. Amin.